Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang The Human Resources Management and Payroll Cycle. Adapun kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, saya Aulia Widianti dengan nomor NIM 2019 310165. Yang kedua ada Kirana Triardani dengan nomor NIM 2019 310174. Yang ketiga ada Oka Bekti Dwi Anggara dengan nomor NIM 2019 310191. Yang keempat ada Fahar Alvin Widitra dengan nomor NIM 2019 310196. Yang kelima ada Nur Alfia Virginia dengan nomor NIM 2019 310215. Dan yang terakhir ada Rio Saputra dengan nomor NIM 2019 310271. Adapun subbab yang dibahas dalam bab ini, yang pertama yaitu pengertian siklus pengajian, yang kedua sistem informasi siklus HRM atau pengajian, yang ketiga database master payroll, yang keempat disburse payroll, yang kelima opsi outsourcing. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia (SDM) atau siklus pengajian. Itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Tugas yang lebih penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan kerja. Yang keempat, kompensasi pengajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, pemberhentian karyawan karena penghentian sukarela atau tidak sukarela. Tugas 1 dan 6 hanya dilakukan sekali untuk setiap karyawan, sedangkan tugas 2-5 dilakukan berulang kali selama karyawan bekerja untuk perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, 6 aktivitas ini dibagi menjadi 2 sistem yang terpisah. Tugas 4, memberi kompensasi kepada karyawan, adalah fungsi utama sistem pengajian. Slide selanjutnya, selain HRM atau pengajian, kegiatan terkait HRM, informasi tentang perekrutan, pemecatan, transfer, pelatihan, dan lain-lain, dan pengumpulan informasi tentang penggunaan waktu karyawan terjadi setiap hari. Pemrosesan pengajian yang sebenarnya bagaimanapun hanya terjadi secara berkala karena di sebagian besar organisasi, karyawan dibayar secara mingguan, 2 mingguan, atau bulanan daripada setiap hari. Jadi pengajian adalah salah satu aplikasi yang terus diproses dalam mode batch. Keberhasilan organisasi tergantung pada karyawan yang terampil dan termotivasi karena pengetahuan dan keterampilan mereka mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Memang dalam organisasi jasa profesional seperti akuntansi dan firma, hukum, pengetahuan dan keterampilan karyawan adalah komponen utama dari produk perusahaan, dan biaya tenaga kerja merupakan biaya yang utama dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan di perusahaan manufaktur di mana biaya tenaga kerja langsung mewakili sebagian kecil dari total biaya langsung. Karyawan adalah pemicu biaya utama karena kualitas pekerjaan mereka mempengaruhi produktivitas keseluruhan dan tingkat cacat produk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management system atau fungsi manajemen pengetahuan, yaitu adalah sebuah proses yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan mentransfer seluruh informasi dan keahlian yang penting yang merupakan bagian dari ingatan perusahaan atau kontrol perusahaan, dan yang biasanya berada di dalam perusahaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Nah, lalu menurut Dalkir, fungsi atau teori knowledge management system ini memiliki 6 langkah cycle. Yang pertama adalah create knowledge, di mana pengetahuan ini harus tercipta sebagaimana orang menentukan cara untuk melakukan sesuatu atau mengembangkan keahliannya. Lalu yang kedua, pengetahuan yang baru haruslah teridentifikasi sebagai sesuatu yang bernilai dan terwakili dengan cara yang wajar. Dan selanjutnya, pengetahuan baru haruslah ditempatkan dalam suatu konteks sehingga dapat ditindaklanjuti, dan disinilah pengetahuan baru tersebut harus bisa ditangkap secara ilmiah oleh manusia. Dan selanjutnya,
Pengetahuan yang dapat berguna kemudian harus dapat tersimpan dalam format yang wajar pada repositori yang ada, sehingga orang lain pun dalam organisasi tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah. Lalu selanjutnya, seperti halnya perpustakaan, pengetahuan pun harus tetap terjaga dengan baik dan tersimpan hingga saat ini. Nah, hal ini pun harus ditinjau kembali untuk dapat memverifikasi bahwasanya hal tersebut relevan dan akurat. Dan yang terakhir, pengetahuan yang telah tersimpan dengan baik harus sudah terverifikasi secara keseluruhan agar dapat dimulai dilakukannya sosialisasi ataupun disebarluaskannya pengetahuan dalam organisasi tersebut. Baik, yang selanjutnya di sini adalah ancaman dan kontrol. Ancaman umum contohnya ialah adanya data master yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, data master karyawan yang tidak akurat ini dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan staf, di mana hal ini juga dapat menciptakan inefisiensi karena sebagai penandatanganan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang mereka tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Nah, contohnya adalah data master penggajian yang tidak akurat yang akan mengakibatkan kesalahan dalam membayar karyawan akan dapat menimbulkan masalah moral yang signifikan. Selain itu, organisasi juga akan dapat dikenakan denda atau sanksi atas kesalahan yang dibuatnya dalam membayar pajak gaji contohnya. Dan kesalahan dalam data tentang penggunaan waktu karyawan juga dapat mengakibatkan penilaian kinerja yang tidak akurat dan kesalahan dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini memerlukan perubahan konfigurasi default peran karyawan dalam sistem ERP untuk memisahkan tugas yang tidak sesuai dengan tepat. Misalnya saja, pertimbangan situasi di mana petugas penggajian mengetikkan nama karyawan yang saat ini tidak ada dalam database. Nah, konfigurasi default dari sebagian besar sistem ERP ini terintegrasi akan merespon dengan menanyakan apakah petugas ingin membuat catatan karyawan baru. Maka, jika iya, hal ini akan melanggar pemisahan tugas dengan mengizinkan orang yang melakukan penggajian untuk juga mengotorisasi pembuatan akun baru. Demikian pula, konfigurasi default dari banyak sistem memungkinkan staf penggajian tidak hanya membaca, tapi juga akan mengubah informasi gaji. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Untuk selanjutnya ada aktivitas siklus pengajian. Dari gambar di atas menyajikan diagram konteks sistem pengajian. Ini menunjukkan bahwa ada 5 sumber utama input ke sistem pengajian. Departemen HRM memberikan informasi tentang perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tingkat gaji karena kenaikan gaji dan promosi. Karyawan memulai perubahan dalam dedukasi diskresioner mereka, misalnya kontribusi untuk rencana pensiun. Berbagai departemen menyediakan data tentang jam-jam kerja karyawan yang sebenarnya. Instansi pemerintah memberikan tarif pajak dan instruksi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Demikian pula perusahaan asuransi dan organisasi lain memberikan instruksi untuk menghitung dan mengirim berbagai potongan. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa cek yang mungkin elektronik adalah utama sistem pengajian output. Baik, untuk selanjutnya ada update database master payroll. Aktivitas pertama dalam siklus AM atau payroll melibatkan pemutakiran database master payroll untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan yang dimulai secara internal. Perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan gaji tarif, atau perubahan dalam pemotongan pajak. Selain itu, data induk perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan tarif pajak dan pengurangan untuk asuransi. Departemen HRM bertanggung jawab untuk memperbarui database master pengajian untuk perubahan yang dimulai secara internal terkait dengan pekerjaan. Sedangkan Departemen Pengajian memperbarui informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya ketika menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Meskipun pengajian diproses dalam mode batch, Departemen HRM memiliki akses online untuk memperbarui database master daftar pengajian sehingga semua perubahan pengajian dimasukkan pada waktu yang tepat
tercermin dengan benar dalam periode pembayaran berikutnya. Perubahan yang tidak sah pada data induk pengajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan kepada karyawan. Pemisahan tugas yang tepat adalah prosedur kontrol utama untuk menangani ancaman ini. Hanya Departemen HRM yang dapat memperbarui file induk pengajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan promosi. HRM menawarkan departemen pada gilirannya tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses pengajian atau distribusi gaji. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang memiliki akses ke cek gaji untuk menciptakan karyawan fiktif atau merubah tingkat gaji dan kemudian mengecek cek palsu tersebut. Selain itu, semua perubahan pada file induk pengajian harus ditinjau dan disetujui oleh orang lain selain orang yang merekomendasikan perubahan tersebut untuk memfasilitasi tinjauan ini. Sistem harus dikonfigurasi untuk menghasilkan laporan yang mencantumkan semua perubahan terkait pengajian dan mengirim laporan ke setiap supervisor departemen yang terpengaruh untuk ditinjau. Baik, selanjutnya adalah disburse payroll. Yang pertama adalah pencairan gaji kepada karyawan. Yang kedua adalah metode menyediakan sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Lalu yang ketiga adalah voucher pencairan. Dan yang terakhir adalah kasir menyetorkan kembali cek gaji yang tidak dapat diklaim. Nah, selanjutnya adalah setoran langsung. Setoran langsung sendiri adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan pengajian. Di sini, karyawan yang dibayar dengan setoran langsung umumnya meriksa cek salinan gaji yang dapat menunjukkan jumlah yang disetoran bersama dengan laporan pendapatan. Setoran langsung ini setiap banyak berisi catatan setiap ada nomor rekening yang dikelola oleh bank itu. Sekian, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang menghitung dan memberikan keuntungan pajak dan potongan karyawan sukarela. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung dan mengirimkan pajak penggajian dan imbalan kerja ke pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Pengusaha harus membayar pajak jaminan sosial di samping jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Undang-undang federal dan negara bagian juga mewajibkan pemberi kerja untuk menyumbangkan persentase tertentu dari gaji kotor setiap karyawan hingga batas tahunan maksimum kepada federal dan dana asuransi kompensasi pengangguran negara. Selain pembayaran wajib terkait pajak, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dipotong dari cek gaji karyawan dihitung dan dikirimkan dengan benar tepat waktu kepada entitas yang sesuai. Pengurangan tersebut termasuk pembayaran yang diperintahkan pengadilan untuk tunjangan anak, atau kebangkrutan. Banyak pemberi kerja juga menyumbangkan sebagian atau seluruh jumlah untuk membayar premi asuransi kesehatan, kecacatan, dan jiwa karyawan mereka serta membuat kontribusi yang sesuai untuk rencana pensiun. Selanjutnya yaitu opsi outsourcing biolayanan penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Nah, dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan fungsi penggajian dan HRM mereka ke Biro Layanan Penggajian dan organisasi pemberi kerja profesional. Layanan penggajian Biro memelihara data induk penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risa Putra dengan NIM 2019-310271. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pengusaha profesional. OPP tidak hanya merespon penggajian tetapi juga menyediakan layanan HRM seperti desain dan administrasi tunjangan karyawan. Karena mereka menyediakan jangkauan layanan yang lebih sempit, Biro Layanan Penggajian umumnya lebih murah daripada OPP.
Ketika organisasi mengalihdayakan pemrosesan penggajian, mereka mengirim data waktu dan kehadiran bersama dengan informasi tentang perubahan personel ke Biro Layanan Penggajian atau OPP di akhir setiap periode pembayaran. Biro Layanan Penggajian atau OPP kemudian menggunakan data tersebut untuk menyiapkan cek gaji karyawan, laporan pendapatan, dan daftar penggajian. Layanan pemrosesan penggajian juga secara berskala menghasilkan formulir W2 karyawan dan laporan terkait pajak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Biro Layanan Penggajian dan OPP A Timeline Always Work Fine. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Biro Layanan Penggajian dan OPP mendapat manfaat dari skala ekonomi terkait dengan mempersiapkan gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat menagih biaya yang biasanya kurang dari biaya melakukan penggajian di rumah. Layanan penggajian biro atau OPP juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian yang dibutuhkan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang terus berubah. Yang kedua ada jangkauan manfaat yang lebih luas. OPP mengumpulkan biaya untuk mengelola manfaat di semua klien. Akibatnya, OPP memungkinkan perusahaan kecil untuk menawarkan jangkauan luas yang sama manfaat yang biasanya diberikan oleh perusahaan besar. Yang terakhir ada membebaskan sumber daya komputer. Biro Layanan Penggajian atau OPP menghilangkan satu atau lebih banyak aplikasi sistem informasi akuntansi atau SIA. Sumber daya komputasi yang dibebaskan kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di tempat lain area seperti entry, pesanan, penjualan. Baik, terima kasih. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.